Lakal hamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim summa barik ala nabi wa alin wa ashabin wa kullin man ijtahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih meneruskan pembahasan tentang azan dan iqamat dalam persepsi atau pemahaman yang ada di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utai adzan iku mujma'un ala masyru'iyatihi. Bahwa adzan itu mujma'. Mujma' itu artinya disepakati. Ala masyru'iyatihi ing atase disyariatkannya adzan. Jadi adzan itu adalah masyru'iyah. Dan ulama memberikan kesepakatan terhadap keberadaan azan itu adalah masyru'iyah. Yang kedua, wa min syairil islami lan termasuk saking piro-piro syiar. Saking piro-piro syiarnya Islam. Wa min syairil islam lan saking piro-piro syariate Islam. Syiar ya maksud saya. Syair Islam artinya adalah syiar. Jadi adzan itu adalah salah satu yang menjadi bagian dari syiar. Jadi kalau syiar itu adalah kalau diterjemahkan itu ya gebiarnya gitu. Gebiar kegiatan, gebiar syariat, ketentuan yang ada di dalam Islam. Jadi dalam kita mengelola kehidupan itu memang juga harus ada, aspek syiar itu harus ada. Ya kalau sekarang syiar itu ya mempublikasi, membuat kegiatan yang lebih cenderung seremoni gitu ya, seremoni. Yang sifatnya selebrasi ya, selebrasi. Rame-rame itu syiar. Jadi ada aspek atau hal yang memang kita harus mengiklankan, ada yang harus kita syiarkan, ada yang harus kita sembunyikan gitu. Artinya yang kita lakukan secara tertutup, secara tersembunyi. Tidak semua harus disyiarkan. Tapi juga tidak lalu kemudian tidak ada syiar, itu juga tidak boleh. Gitu. Makanya dalam Islam ada jamaah sholat. Karena di sana syiar itu akan memberikan atau memberikan dampak, akan punya efek, memberikan dorongan kepada yang lain, kebanggaan, dorongan, merasa menghargai, merasa bangga gitu dengan apa yang kita lakukan itu. Kebanggaan itu yang akan menjadi motivasi, karena itu sekali lagi sesuatu yang sifatnya sangat manusiawi, sangat fitrah gitu ya, yang melekat pada kemanusiaan. Sehingga ada namanya syiar. Yo ono jamaah, kalau sholat fardu itu kan sangat dianjurkan untuk berjamaah. Jamaah itu kan berarti aspeknya syiar. Apalagi ada adzan, ya, adzan mengajak banyak orang gitu. Itu untuk sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, sholat nawafil itu lebih baik di rumah gitu. Bahkan fi qa'ri dari,
Kanjeng Nabi itu kalau sholat, anjurannya di dalam rumah yang paling terdalam. Yang mana ya di kamar gitu yang paling terdalam itu. Ya, rumah itu kan ada bagian bali yang wilayah yang sifatnya bisa siapa saja masuk di situ tamu ya. Lalu ada ruang tengah itu sudah agak privat. Iso tilboni wong liya tapi ya orang terbatas kemana gitu ya. Yang sangat privat lagi kamar. Nah, kamar itu bahasa Arabnya fi qa'ri darihi. Nabi itu kalau sholat sunat fi qa'ri darihi. Jadi ada kegiatan ibadah yang bersifat silent, yang bersifat privasi. Ada ibadah yang harus dipublikasi gitu, yang harus dipublish, harus diseremonialkan gitu. Ya contoh kalau perkawinan itu harus aulim, walimah itu ya seremoni gitu. Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak baik, fitnah macam-macam ya. Buruk sangka gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kehebatan ya, kehebatan syariat Islam itu begitu. Kehebatan syariat Islam itu di situ. Nah itu sebenarnya bisa kita tiru untuk menjadi model di dalam pengelolaan sebuah manajemen kelembagaan atau organisasi. Organisasi itu tidak semua harus seremoni, tidak semua itu harus dibuat kegiatan yang rame-rame, tapi juga tidak semua ya. Tapi harus memperhatikan kegiatan yang bersifat internal ya, yang bersifat penguatan internal. Baru lalu kemudian kayak sholat riyaya itu disunahkannya terbuka gitu, ya di masjid berjamaah bersama. Imam Syafi'i di masjid, imam yang lain dia mengatakan di lapangan. Itu kalau banyak, kalau sedikit ya di masjid. Di lapangan kan di sini ya, sing teko wong embek piro. Karena syiar itu kebanggaan. Syiar itu ada kekuatan, ada power yang ingin ditunjukkan itu dalam syiar. Nah, power itu kan proses dari sesuatu yang bersifat internal gitu ya. Penguatan internal yang bersifat silent tadi itu, yang bersifat privasi, yang bersifat continue terus-menerus, dan lalu kekuatan yang sudah terbangun itu diperlukan untuk syiar, supaya orang bisa yakin, orang punya bangunan punya trust gitu ya, punya kepercayaan terhadap apa yang kita lakukan itu. Kalau itu institusi kayak kita ini ya, lembaga ya membangun trust supaya orang gelem mondok gitu, supaya orang gelem sekolah, supaya orang tahu dan minimal punya pilihan ini yang terbaik dan mana. Nah dalam bahasa agama itu namanya syiar. Apa namanya? Syiar itu min syair Islam. Adzan itu bagian dari sistem syariat dalam Islam yang bersifat syiar, mengajak secara terbuka. Nah nek wong NU lalu tradisinya kan pakai toa gitu kan, pakai toa. Ya karena dia memahaminya ada syiar tadi ini. Penerjemahan syiar itu toa gitu ya. Toa gitu. Mengajak orang. Sayang yang diajak itu tidak pernah merasa diajak gitu ya. Orang patek ngereken gitu. Yang datang ya sudah peserta dan anggota jamaah yang sudah paten itu sudah. Nah, wong sing 10 ya sing tuwek-tuwek wong 7 ya wong 7 iku teko. Nah, itu berarti persoalannya penguatan di internal gitu loh ya. Kenapa yang lalu kemudian syiar itu tidak cukup mendorong orang untuk datang? Karena proses internalisasi ketentuan agama, kesadaran tentang beragama itu tidak kuat gitu. Kuatnya hanya di syiar. Internalisasi tentang syariat agama itu apa ya? Yang ngaji gitu loh ya. Ngaji yang secara kontinu. Orang kalau sudah terbangun kesadarannya, maka dia pasti akan terpanggil sesuatu yang panggilan agama karena dia tahu itu syariat agama gitu kan. Syariat agama. Tapi yang tidak terbangun kesadarannya secara terus-menerus ya tidak ngereken gitu ya. Ya cuek saja gitu. Maksudnya itu. Yang kedua, adzan itu wa min sunanil kifayati, termasuk saking sunnah kifayah. Kemarin
Ada istilah fardu kifayah, ada istilah apa? Sunnah kifayah. Jadi sunnah yang bersifat perwakilan. Kayak orang mengucapkan salam, ya. Ketika dia bersama-sama datang bertamu di rumah seseorang, beberapa orang dia datang bertamu, maka salah satu saja yang disunnahkan untuk mengucapkan salam. Namanya sunnah apa? Kifayah. Apa namanya? Sunnah. Jadi bukan hanya di fardu yang ada kifayah itu, tapi di sunnah pun ada namanya sunnah kifayah. Jadi nawado itu rame-rame atau beberapa orang datang bertamu riayan atau silaturahmi ke tempat orang, apakah semuanya disunahkan? Membaca atau menyampaikan, mengucapkan salam? Tidak, cukup apa? Cukup dengan perwakilan itu. Namanya sunnah kifayah. Kuabe salam ya, kayak wong demo jadinya, ya kayak wong demo gitu ya. Nah, kalau menjawab itu semuanya disunnahkan. Namanya itu sunnah kifayah. Wadillatuhu, sekarang dalilnya adzan mana? Iku katsirotun banyak. Nah, kalau sesuatu itu disyariatkan pasti ada dalil, gitu loh ya. Pasti ada dalil. Karena agama harus ada sumbernya. Yang sumber itu asyari huwallah, itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi saya ulang ya, sesuatu itu kalau disyariatkan berarti ada apa? Ada dalil, ada pedomannya. Karena syariat itu ketentuan hukum. Tentuan itu ya mesti kudu ana teko endi. Nek agama ya teko Gusti Allah. Kalau itu hukum formal, ketentuan hukumnya ya teko undang-undang gitu kan, dari undang-undang yang bikin adalah DPR bersama Presiden. Jadi saya ulangi, kalau sesuatu itu masyru'iyah, maka pasti ada namanya adillatuh. Wa adillatuh taidalnya adzan iku katsirah. Di antaranya wa idza nadaitum ilas salati. Jadi Allah menyebutkan nadaitum. Nada itu memanggil. Maka ada istilah munada. Munada itu sesuatu yang dipanggil, seseorang yang dipanggil. Wa idza nadaitum nalikane memanggil sira kabeh. Berarti ada dipanggil ya, memanggil. Nah, memanggil itu namanya adzan dalam hal salat. Ilas salati. Jadi lalu nadaitum ini oleh Gusti Allah, tata cara memanggil untuk berangkat salat itu lalu disebut dengan adzan. Nah, tata cara adzan itu yang ngajari Kanjeng Nabi. Itu pun tidak Nabi langsung nanti, tapi melalui mimpinya sahabat gitu. Artinya kan begini toh, tidak semuanya dalil itu mesti langsung mubasyir dari Kanjeng Nabi secara langsung. Allah pun mengajarkan untuk sesuatu hal tertentu tidak melalui Nabi Allah itu, melalui sahabat. Lalu Nabi menetapkan, mentakrirkan apa yang diterima oleh sahabat, yang dilakukan sahabat itu. Maka lalu muncul hadis takriri gitu ya. Sehingga kemungkinan bahwa orang itu diberikan hak untuk melakukan proses ijtihad, proses penetapan hukum itu menjadi sesuatu yang sudah dipercontohkan gitu ya, contohkan. Meskipun tentu harus tetap berpedoman pada sumber pokoknya gitu ya. Tapi proses kita memahami dan lalu kemudian menetapkan sebuah hukum, proses ya, melakukan ijtihad, itu sesuatu yang mungkin terjadi. Sehingga tidak semua kita mengatakan kudu secara langsung bahwa sesuatu itu mesti tekok langsung Kanjeng Nabi, itu tidak. Karena Allah memberikan master dalam bidang agama itu, kalau Nabi sudah ada ya para ulama, para imah, para mujtahidin, yang dalam bahasa Al-Quran disebut ihdinas siratal mustaqim. Siapakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu master. Nah, dalam kasus adzan ini pun Nabi tidak langsung ya. Justru ada sahabat yang mimpi, lalu impian sahabat terkait dengan tata cara adzan itu dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi lalu menetapkan, oh ya iku sing tak enteni, tak tunggu dari Allah yang akan syariatkan tentang tata cara adzan itu. Ternyata melalui kamu gitu ya.
Dia kan sahabat, bukan nabi, ya, yang mimpi itu. Tapi oleh Allah juga kemungkinan diberi dalam bentuk seperti ilham itu, gitu ya. Tapi karena mimpi itu bukan menjadi sumber hukum, maka mimpi itu harus ditaskhih kepada nabi ketika ada nabi itu. Nah kalau sekarang karena nabi tidak ada, mimpi itu ditaskhihnya dengan apa? Dengan ukuran-ukuran dalil yang ada pada Quran dan hadis. Sehingga bisa saja mimpi itu menjadi semacam guidance lah. Bukan fatwa hukum, bukan penetapan hukum, tapi menjadi semacam pengalaman spiritual, pengalaman batin yang lalu bisa diceritakan untuk mendorong orang berbuat baik. Toh kebaikan itu sesungguhnya sudah ada dasarnya gitu ya. Cuman bisa jadi dalam beberapa hal tentang tata cara, tentang jumlah itu melalui sebuah ilham itu, pengalaman spiritual itu. Makanya ulama itu sering memberi panduan-panduan yang itu berdasarkan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu diantaranya adalah mendapatkan ilham. Karena wahyu hanya kepada siapa? Nabi, ya. Wahyu hanya kepada Nabi dan Rasul itu. Tapi potensi orang mendapatkan sesuatu yang mirip wahyu itu ada, yang namanya ilham. Meskipun itu bukan sumber hukum, tetapi bisa menjadi petunjuk, minimalnya itu petunjuk isyarat. Ya, isyarat untuk memberikan panduan terkait dengan sesuatu amalan itu. Sehingga kalau dalam kitab itu diisyaratkan kayak mayit itu sampai 7 hari itu kondisinya kayak apa, lalu dibuatlah tradisi tahlilan sampai 7 hari, ya. Tapi tradisi itu kan tidak melanggar aturan, karena isinya tahlil itu kan semuanya ada dasarnya. Hanya berdasarkan pengalaman spiritual terkait dengan kondisi orang yang meninggal melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah, para aulianya, para imah, para mujtahidin, lalu mereka membuat panduan ben wong luwih gampang, luwih jelas, luwih pasti kapan dia minimalnya mendoakan kepada keluarga yang meninggal itu. Muncullah lalu kemudian pitung dinongan, petang puluh dinongan. Boleh. Wong itu juga tidak ada larangan. Paham ya? Itu kan keputusan yang luar biasa gitu untuk mentradisikan. Itu maksud saya begitu. Jadi ada potensi. Contohnya pada hadis adzan ini gitu loh ya. Karena tidak langsung kepada Nabi Allah memberikan ilham itu. Oke, ini hadisnya. Wa khabarus sahihain idza khadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum summa liya ummakum akbarukum falyu'adzin maka beci adzana lakum sapa ahadukum summa liya umma supaya sebaiknya mengimami kum ing sira kabeh sapa akbarukum yang lebih senior. Jadi imam dalam hal salat saja, salat pun itu yang diutamakan adalah yang punya senioritas dalam usia, dalam kemampuan, dalam keilmuan, dalam kewiraian gitu ya. Sopo akbarukum. Wa awwaluman utawi kawitane wong ro'a masyru'iyatal adzani ku Abdullah bin Zaid. Nah, ini Abdullah bin Zaid ini yang diberi mimpi. Wa Umarul Khattabi radhiyallahu anhuma wa wafaqalan nyocoki huma ing keduanya Abdul Khattab. Apa nuzul wahyu, turunnya wahyu. Faqat rawa maka teman-teman meriwayatkan sapa Al-Bazzaru. Anna nabiyya iku uriya al-adzana lailatal Isra. Uriya diperlihatkan sapa nabi al-adzana lailatal Isra'i wa asma'alan memperdengarkan sapa nabi ing adzan. Wa asma'u sapa masahiduhu musyahid. Musyahid itu orang yang mendengarkan. Wasbahun memperdengarkan sama Nabi ing adzan musyahidahu ing pira-pira sing bersaksi maring adzan sab'a samawatin fauqa sab'a samawatin dalam dhuwure 7 pira-pira langit. Summa qaddamahu maqanuli menyodorkan sapa Nabi ing adzan Jibril ing malaikat Jibril. Fa amma moko mengikuti makmum sapa ahlus samai wa fihim lan iku tetep dalam ahlus sama Adamu wa Nuhun alaihim afdhalus salati wassalam. Fa akmala moko menyempurnakan
fa akmala maka menyempurnakan lahu maring nabi sapa Allah Gusti Allah asyarafa ing kemuliaan ala ahli samawati wal ard ing atase penduduk langit dan bumi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Zaidin khinama akhbarahu bima ra'a. Khinama ra'a nalikane memberitahu mengkhabari sapa Abdullah mengkhabari ing Nabi bima kelawan sesuatu ra'a yang melihat sapa Abdullah bin Umar. Jadi atas impian siapa? Abdullah. Impian siapa? Abdullah bin Zaid maksud saya. Impian siapa? Abdullah bin Zaid. Terusannya bagaimana? Innaha ru'ya hak. Sesungguhnya kata Nabi, inna sesungguhnya ru'ya iku ru'ya hakin. Impianmu itu adalah impian yang benar insyaallah taala. Kum ila Bilal. Sudah. Karena yang suaranya enak itu lalu Bilal yang disuruh, bukan yang mimpi Abdullah bin Zaid. Yang mimpi tengah adzan siapa? Abdullah bin Zaid. Lalu diceritakan pada Nabi. Ketika diceritakan Nabi mengatakan, "Oh, ya itu yang saya tunggu. Ternyata melalui kamu ilhamnya." Gitu kan gitu tahu? Melalui kamu gitu. Nah, itu kan artinya cara Allah mengajarkan adanya potensi, adanya kemungkinan bahwa di luar Nabi itu bisa mendapatkan petunjuk meskipun bukan dikatakan wahyu melalui ilham itu. Dan itu bisa menjadi guidance minimal, bukan hukum ya. Pedoman tentang cara bagaimana kita menerapkan atau menjalankan tentang perintah-perintah di dalam agama atau dalam syariat itu. Sumakum, kum ila Bilalin. Siapa yang disuruh Bilal? Yang disuruh menyampaikan siapa? Bilal. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Falqa alaihi ma ra'aitu falqa muka mengajarkan. Falqa muka mengajarkan sapa Nabi alaihi ngatasi Bilal ma ing sesuatu ra'aitu. Falyu'adzin bihi. Falyu'adzin muka becik. Ngadani sapa Bilal bihi kelawan ma ra'aita tadi ini. Faida anda sautan faidan anda fa innahu sak temene Bilal fa innahu sak temene Bilal iku anda luwih keras luwih bagus apane sautan suarane min ka saking sira. Nabi terus terang ya kalau yang adzan jangan kamu atau Zaid terus kemudian yang mimpi itu kamu karena suaramu gak enak gitu. Cuman yang karena dia lebih bagus suaranya cuman kalimatnya gak langsung ngelokno kan. Bilal saja yang adzan karena Bilal itu fa innahu anda sautan minka. Dia suaranya lebih bagus dari suara kamu. Udah, ajari itu Bilal, seperti yang kamu terima dalam mimpi itu, lalu biarkan Bilal yang melakukan adzan itu. Maka Bilal itu dikenal dengan orang yang adzan pertama kali, muadzin pertama Nabi ya Bilal itu. Sampai kalau orang memberikan peringatan sebelum khutbah itu disebut dengan Bilal. Siapa Bilal gitu ya? Karena nisbatnya kepada Bilal itu orang pertama yang adzan. Setelah Abdullah bin Zaid menerima apa? Mimpi tentang apa? Tata cara adzan itu. Fasami adzalika Umar. Lalu ketika Abdullah bin Umar itu menceritakan pada Nabi, Umarnya dengar. Wa huwa fi baiti wa khaluta Umar iku fi baiti dalam rumahnya Umar. Wa kharaja moko keluar sapa Umar. Ya jurru ridaahu narik-narik selendangnya. Maksudnya mengikatkan selendang karena ingin cepet-cepetan gitu ya. Selendang yang dipakai diikat lalu kemudian dia cepet-cepetan karena dengar ada azan. Ketepatan dia juga mimpi yang sama Umar itu. Gitu ya. Umarnya juga dapat mimpi yang sama ya. Sehingga menarik bagi dia gitu. Aku mah begini mimpi sing tak rungokno kuwi gitu ya. Lalu bergegaslah kepada Nabi. Maksudnya itu. Fayaqulu berkata sapa Umar, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Ini ya. Wallazi demi zat ba'atsaka ngutus sapa ladzi ka ing panjenengan, ka ing sira Muhammad bil haqqi dengan kebenaran ya Rasulullah. Laqad ra'aitu mislama ra'a gitu ya. Laqad ra'aitu mislama ra'a. Laqad ra'aitu demi yakti teman-teman telah melihat sapa ingsun mislama ing sepadane barang ro'a yang mimpi, ya mimpi itu maksudnya. Laqad ra'aitu teman-teman mimpi sapa ingsun
Laqad ra'aitu teman-teman telah mimpi sapa ingsun mislama ing sepadane mimpi ro'a yang bermimpi sapa Abdullah bin Zaid. Jadi kata Umar, Nabi, saya ternyata mimpinya saya itu sama tadi malam. Seperti mimpinya Umar itu. Yaqulu dawu sapa Umar, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu misla ma ra'a." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falakal hamdu." Oh, falaka maka ikut sira alhamdu utai segala pujian. Oke. Jadi lalu Nabi memberikan penegasan wa falakal hamdu. Betul itu kamu impumu. Wa kana tarana ru'yal adzani fis sanatil ula minal hijrah. Terjadinya mimpi mendapatkan tata cara adzan itu pada tahun pertama hijrah. Pada tahun Nabi pertama hijrah berarti di Madinah. Paham ya? Adzan itu disyariatkan di Madinah melalui mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Wal iqamatu ta iqama iku masdaru aqama, masdarnya lafat aqama, wasumiyalan diarani opo iqama, dzikral mahsus. Fa'ilnya di belakang. Wasumiyalan diarani adzikra al-mahsusa, opo iqama, wasumiyah opo dzikru. Fa'ilnya di belakang. Wasumiyalan diarani opo dzikru dzikir, al-mahsusu yang dikhususkan. Pihak lawan iqamah. Dzikir yang khusus itu disebut dengan iqamah. Li'annahu karena sesungguhnya zikir, li'annahu karena saat ini zikir iku yuqimu. Yuqimu itu bisa menegakkan, yuqimu iso ngedekak, iku yukumi ngedekake, maksudnya gitu. Iku yukumi ngongkon ngedekno ilas salati maring salat. Di ngedekno itu dilaksanakan, iku yuqimu memberikan komando pelaksanaan ilas salati maring salat. Jadi pada tahun 1 Hijriah baru bisa ditetapkan tentang adanya bentuk ya atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan azan melalui mimpinya siapa tadi? Abdullah bin Zaid yang lalu didukung oleh mimpinya Sayyidina Umar tadi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.